Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maharani, Stambuk A 401200315 Prodi PGSD kelas C. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil materi dari kami, yaitu perbedaan individu peserta didik. A. Pengertian individu. Pengertian individu terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, dalam Kamus Oxford dan Sandley 1975, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, dan oknum. Yang kedua, dalam pertumbuhan dan perkembangannya, manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Yang ketiga, dari bahasa bermacam-macam aspek perkembangan individu, dikenal ada dua fakta yang menonjol. Yang keempat, setiap orang, apakah ia seorang anak atau seorang dewasa, dan apakah ia berada di dalam suatu kelompok atau seorang diri, ia disebut individu. Yang kelima, seorang guru setiap tahun ajaran baru selalu menghadapi siswa-siswi yang berbeda satu sama lain. Yang keenam, upaya pertama yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan individu sebelum dilakukan pengukuran kapasitas mental yang mempengaruhi penilaian sekolah adalah menghitung umur kronologi. Yang ketujuh, telah disadari bahwa perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lainnya dan juga kesamaan-kesamaan di antara mereka merupakan ciri-ciri dari semua pelajaran pada suatu tingkatan belajar. Yang kedelapan, inteligensi mempengaruhi penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungannya, orang lain, dan dirinya sendiri. Dan yang terakhir atau yang kesembilan yaitu status sosial seseorang mempengaruhi bagaimana penerimaan orang lain terhadap dirinya. Bagian B, karakteristik individu. Karakteristik individu terbagi menjadi dua, yaitu satu, setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan yang biasa disebut heredity dan karakteristik yang memperoleh dari pengaruh lingkungan. Yang kedua, natur dan natur merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkatan perkembangan. Bagian C, perbedaan individu. Perbedaan individu juga terbagi menjadi beberapa, yaitu satu, perbedaan kognitif. Kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, perbedaan kecakapan bahasa. Bahasa merupakan salah satu kemampuan individu yang sangat penting dalam kehidupan. Kemampuan tiap individu dalam berbahasa berbeda-beda. Yang ketiga, perbedaan kecakapan motorik. Kecakapan motorik atau kemampuan psikomotorik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi gerakan syarat motorik yang dilakukan oleh syaraf pusat untuk melakukan kegiatan. Yang keempat, perbedaan latar belakang. Perbedaan latar belakang dan pengalaman mereka masing-masing dalam memperlancar atau menghambat prestasinya terlepas dari potensi individu untuk menguasai bahan. Yang kelima, perbedaan bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Keenam, perbedaan kesiapan belajar. Perbedaan latar belakang yang meliputi perbedaan sosioekonomi, sosiokultural, aman penting artinya bagi perkembangan anak. Yang ketujuh, perbedaan kemampuan. Kemampuan adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dilakukan seseorang. Yang kedelapan, perbedaan minat. Minat adalah seberapa besar seorang individu merasa suka atau tidak kepada suatu rangsangan. Yang kesembilan, perbedaan sikap. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap sosial adalah sebagai berikut. 1. Faktor endogen. Faktor pada diri anak itu sendiri, faktor imitasi, sugesti, identifikasi, simpati. Dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 3 faktor, yaitu A. Faktor sugesti, B. Faktor identifikasi, C. Faktor imitasi. Kedua, faktor eksogen. Ada 3 faktor yang mempengaruhi sikap sosial anak, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. A. Faktor lingkungan keluarga.
B. Faktor lingkungan sekolah. C. Faktor masyarakat. Jadi kesimpulannya yaitu setelah guru menemukan perbedaan-perbedaan dari setiap individu, maka langkah berikutnya adalah melakukan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran yang disesuaikan dengan perbedaan tersebut agar setiap individu mampu berkembang sesuai dengan kemampuan dan kecepatan yang dimiliki oleh masing-masing individu siswa. Mengajar siswa dengan kemampuan belajar cepat akan berbeda dengan mengajar siswa dengan kemampuan belajar kurang atau lambat. Kemampuan yang berbeda dari setiap individu memerlukan pelayanan tersendiri bagi guru dan dalam upaya penyesuaian program pengajaran yang akan dibuat dan dilaksanakan. Oke, itu tadi hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.